isi hutan itu apa, terus sirkulasinya harus gimana. Sekarang kan guys kacau di Indonesia, buah-buahan ada musimnya nggak ada. Orang pergi ke gunung, tebang, buat sayuran, itu yang salah. Nah sekarang berani saya ke petani mana-mana saya ngomong kimia jahat. Tunda hijau ini 50 hektar semuanya. Cuman kopi 1/4, 3/4 buat konservasi. Satu jangan dimanja dengan masakan Indonesia yang super. The Hakim Story. Oke guys, sambil kita jalan nih, kita sama siapa? Aki Camat kalau dipanggil. Camat. Nah, Ki Camat ini sebenarnya kalau tadi sebentar kita ngobrol sebagai penjaga hutan di wilayah sini ya. Ya bukan. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, saya suka lah. Terus ada di kopi juga, kebenaran kopinya. Sama yang diikutin keinginan saya juga, kopi hutan. Oh iya betul. Dia nggak mau kimia kalau dibilang gitu, nggak mau pupuk. Inginnya alami gitu. Punya kebun kopi ya di sini. Ya. Wilayahnya dari tebing ini kan dingin, apalagi nanti ada air juga di sini, banyak air sih. Rumah air. Ini air juga, air banyak. Beban belum beres semua ini teh sementara karena saya bikin jalan, kebun, apa semua ngejemur kopi biar mendikit terus-terusan. Ya itu juga apa? Bandingin satwa anjing dengan satwa juga dengan itu ayam apa semua. Nah, pertanyaan saya, anjing di sini fungsinya apa? Di sini fungsinya cuman saya kalau satu ya kotorannya ganti, katakan udah pada jauh agak jauh lah sekarang harimau ya itu gantinya itu. Kotorannya kalau ngambil ke pupuk atau satwa itu semua saya butuh. Diganti-ganti ayam yang paling Karena bagus kotoran kan. anjing itu makanannya protein Ya. dan tulang-tulang. Nah, kotorannya tuh bagus buat pupuk. Ya. Gitu karena daging dia makan kan, daging mentah, daging itu juga dikasih. Jadi menurut saya sih pupuk terbaik Ya. untuk tanaman, kotoran anjing juga termasuk paling Ya, baik. itu masuk kebanyakan ke kalsium dan kalau NPK itu. Nah, Ganti-ganti. kotoran anjingnya itu kan, maaf, ada yang bulat-bulat gitu, Ya. itu dihancurin dulu. Itu enggak, saya ngambilnya di ada lahan konservasi di sini hutan. Atas ini semak-semak atau apa semua, pohon-pohon sejenis banyak. Nah di atas disimpan di itunya, buang itunya. Oh. Ya, Ngebukain ke kopi, nanti BAB di sana. di atas nanti kan turun sama air juga atau dari Dan- penguapan juga. Dan itu kan bakterinya tetap terjaga, Terjaga. bahkan berkembang gitu kan. Nah itulah fungsinya kita Karena- bertani organik Ya. itu, varietas bakterinya juga multi. Gitu. Ya, di sini saya kan apalagi lahan gini enak. Di atas bikinnya lahan konservasinya. Buat ayam apa semua jadi pupuk nanti musim hujan kan turunnya ke sini. Makanya saya dibanyakin sekarang satwa ayam atau apa semua bebek. Di atas diituin dulu. Nanti musim hujan kan ngalirnya ke bawah. Pupuknya. Nah, ini saya juga bikin bukan kandang itu buat konservasi juga sementara. Kenapa Amang ini Apanya? memilih untuk memperbaiki ini? Suka sih karena dulu di air dan di hutan paling suka. Di itunya hobi. Terus kan isi hutan itu apa? Terus sirkulasinya harus gimana? Gitu. Belajar terus Belajar. belajar. Saya kemarin ngomong-ngomong di bawah gini-gini nggak ada gimana lah. Jadi Mending sebetulnya sendiri aja gitu. Ki Camat ini aslinya tinggalnya di bawah, Di bawah. yang daerahnya tuh terdampak bencana banjir dan lain-lain. Dayakolot saya Baleendah. tuh, Dayakolot. Dayakolot, Itu ya. kelahiran Ya. saya Dayakolot. Ah. Cuman bapak saya dulu di sini. Merasa dirinya harus bertindak, ya. Dia langsung lari ke sini ke atas. 94 lari langsung ke sini. Dia Di bawah. menyadari kalau gunung hancur,
pasti bawah pun hancur. Hancur. Jadi Buat apa? kayak pepatah Baduy itu gunung lebur, lebak ruksak. Ya. Cuman saya di sini ngambil sementara semua, mau apa juga ke hutan karena hutan itu sebenarnya nggak boleh ada orang. Cuman kemarin ditinggal dikit kan. Ya, saya Makanya- sementara dulu aja di sini ibarat akan karantina dulu lah. Makanya gitu, amanahnya leluhur itu gunung ulah di lebur, Ya, Gunung ulah dilebur. ya. lebak ulah di ruksak. Makanya di sini bagusnya itu Jokowi juga ngomongin 35 tahun baru bagus. Karena kalau udah 35 tahun berarti udah sehat semua kalau Ekosistemnya benar udah- ekosistemnya. Kalau benar gitu. Sekarang saya juga sampai alhamdulillah lah udah 2 tahun, malah 3 tahun sekarang kok jadi pindah ke petani yang dulu kasar ke satwa. Tuh gimana? Kan dulu petani-petani sini kasar lah ke satwa. Babi Main hutan ke bulu, apa semua gitu. main bulu main apa. Sekarang malah di saya dulu di saya bukan 3 tahun kemarin di sini semua satwa banyak. Sekarang malah pindah ke petani karena petani enggak Sudah mulai berbaik. berbaik. Karena di sini semua ada kemarin. Sudah sadar diri. Ya sudah sadar karena ya dia bawa pupuk jauh. Terus saya bilangin, emangnya hutan ada terus gitu? Kok ini dibawa semua, burung nggak ada dari mana? Ibarat punya lumbung, isi sekali diambil terus mana itu? Makanya saya di sini dulu bikin ketua, saya nggak mau, nggak punya duit karena petani di sini perlu makan. Kalau hidup di kopi itu lama. Ya ini 15 tahun baru gini. Baru 35% hutan kopi. 35%. Baru hutan kopi. 15 tahun di hutan di Puna ini baru. Kalau hitungan saya gitu karena belum normal semua kan. Kalau ke hutan kopi udah nyampe sekitar 50% lah kalau disebut hutan kopi. Kalau disebut hutan benar-benar kopi hutan, oh belum, baru 35% karena satwa mana juga. Saya juga di sini udah menerima ya suka di apa yang mau ngelepasin silahkan sini. Nah di sini saya bikin dulu ininya. Sekarang nggak karantina kayak yang Manintin itu kan ada terus di sini. Terus nanti cium kalau kebenaran ada. Iya, cium Ada betul. di sini cium yang warna yang hitam Oh, yang itu. yang hitam. Ya. Ini nggak ada teh kemarin saya dari seluruh ayam kan, makanya saya coba. Oh. Ternyata Kalau agak pagi- jauh dikit. Kalau pagi-pagi cium suka ada di sini Sudah. enggak? Malahan mah kalau nggak percaya Pak Ayus aja tanyain tidur di sini pagi di sini. Oh ya udah saya tidur di sini sekarang. Apa Nggak itu? ikut turun ke bawah. Kayak luwak kayak gitu udah dateng. Luwak, iya. Tanyain Pak Ayu kalau nggak percaya jangan Sini ngomong ke ada saya. anjing. Mereka bersahabat. Enggak. Oh, Kata itu. Apalagi yang kemarin yang gede itu si Orel sama si Kapten. Enggak. Kan saya udah titip juga ke anjingnya, kamu numpang di sini, jangan macam-macam. Oh. Gitu aja. Jadi ya, anjing saya dilepas ya pitbull ya. Dia sok dilepas. Tapi kalau dari orang pemerintahan takut ke sini sama sekali nggak ada. Enggak ada, tanya ini. Enggak ada. Ada yang mendukung atau nggak boleh gitu? Nggak ada. Paling saya kalau dilihat gitu-gitunya, ya gimana nggak mau yang dari atas jadi gimana? Jadi palingan lamun kolaborasi jeung Aki mah. Dan saya mah Yang bisa dicuri. nggak bisa seperti orang yang mau apa yuk silakan Terlalu bareng. ekstrim kata-katanya. Yuk apa yuk bareng. Saya mah gitu karena dari dulu saya lihat-lihat cuman proyek aja kamu semua. Saya nanda tangan pernah gini-gini berapa lembar kok datangnya cuma 20%. Karena yang mau ikut yang sama ayo. Nggak maksa nggak apa. Tapi dengan Aki di sini mencoba untuk bersosialisasi dengan apa yang Aki lakukan. Ada seperti di Instagram ke anak-anak juga contoh. Saya ngasih dulu contoh karena dulu harus gini-gini nggak bisa. Kita buktiin. Saya nanti kalau nggak ada saya ada petani di sini tanya aja si Aki gimana di sini, jangan ke saya nanti. Gimana gitu saya. Jadi gimana nerangin dulu itu sampai orang di sini apa kamu ini nanam kayu kalau kalian ini nanam ini kayak ibu-ibu saya bunga. Nah saya butuh pengen hidup panjang umur semua. Sirkulasinya ada. Nah dulu itu saya semua bilang apa kayak ibu-ibu. Sekarang ikutin semua. Nah ini saya baru rencana lagi ada teman lagi yang sekarang lagi di Costa Rica di apa itu teh? Finlandia. Dia suka juga di alam. Dia pinginnya ya kayak mas-mas gini. Nggak ada di hutan kita kasih semua. Terus saya sekarang lagi digerakkan bibit bunga-bunga. Oh iya, itu tadi saya mau nanya. Nanam kaliandra. Nanam kaliandra itu sih seperti apa sistemnya? Gampang. Kalian Nah. itu dari biji yang paling bagus dari biji tetap. Dia Bijinya kuat. ditebang. Nah, kalau di pinggir-pinggir ini saya yang bongkaran kita simpan lagi di pinggir-pinggir ini karena saya butuh buat kayu bakar juga kan. Nah, itu yang Tuh, keringnya. nah, yang keringnya ini. Terus butuh juga buat ya di pupuk itu ada NPK itu kan. Nitrogen, fosfor, kalium kan. Bunga
Hitungannya buat Ya, burung ya. nah, burung apa terus itu tawon yang paling penting. Oh iya benar. Paling Madu penting karena kaliandra ya. kalau Oh nggak iya Kang, ada madu kaliandra itu. tawon Ya. nggak bakalan ada buah-buahan yang bagus kayak dulu. Jadi si tawon ini tuh Penyerbukan. sebagai predator hama juga. Ya. Jadi kita undang tawon untuk invasi ke hama-hama yang ada di sekitar. Terus untuk perasa juga kan dia dari bunga mana-mana kan kena semua dari itu penyerbukannya. Apalagi tawon odeng, Ya. dia butuh protein, Ya, rada galak ke Dari pohon kaliandra itunya. Ya. Kalau sumber dia, madunya. Ya. nyesep maduna di bunga-bunga. Cuma kalau dia ada yang dia makan juga ya berupa Nah, daging-dagingan. Kalau tawon ada musimnya juga nanti. Kalau pingin mana yang paling enak, tetap yang paling enak itu madu itu di bulan 8 kalau endemik Jawa Barat di Bundang karena dia mau musim kemarau. Nah harusnya kita itu dari sekarang udah menanam bunga, udah yang berbunga. Ada bunga kopi juga, buah-buahan semua bunga sekarang kan. Sekarang kan guys kacau di Indonesia, buah-buahan ada musimnya nggak ada. Hati-hati. Memang kita harus tiap tahun makan. Buah-buahan itu nggak tiap tahun. Sekarang kan nggak ada musimnya buah-buahan, kan udah ngaco. Semua. Ya, kopi juga saya ini mau ngebetulin juga baru mau tahun sekarang juga ini baru 35% lah gitu. Benernya. Belajar dari mana tuh? Alam aja yang hidup saya dan saya sukanya gitu dari dulu dari bawah. Dari kecil lah waktu inget masih gunung-gunung gitu. Terus saya alhamdulillah keturunan saya keturunan bapak saya ke atasnya itu apalagi sekarang saya bilang aja orang perusak semua nggak ngiketin anak-anak cucu. Saya gantiinnya. Saya karena punya lahan di sana sawah, kebun bambu, udah sertifikat lah. Itu kan dulunya kayak gini. Harusnya itu konservasi, harusnya hutan alam. Cuman ya kata dulunya gitulah. Karena orang-orang dulu di sini kan kayu bakar dijual di bawah semua di bawah. Atas mana sih? Atasnya gunung. Ya, saya dulu pindah ke sini itu sayuran di sini. Ngeri pokoknya. Nggak ada ngelihat buat ke depan nggak ada. Jadi Aki ini terbuka hatinya untuk menutupi kesalahan Orang tua orang saya dulu. tua gitu. Dulunya wah air itu gimana gitu. Sekarang ya saya contoh sekarang jangan itu 10 tahun sekarang. Nah ini udah mulai lagi basah semua enak, air udah gede-gede lagi. Sebelah sana itu dulu saya punya sawah itu bapak saya yang di sana itu kalau udah panen masih dalam. Sekarang bisa dipakai main bola karena di atasnya apalagi salah nanam tuh Indonesia kok ditanam pinus itu buat di gunung es atuh gitu. Ini dampak-dampak di kopi apalagi kopi ini udah semua tuh yang di depan saya nggak berani ngejual nggak dipanen kemarin karena udah dapat residu kimia knalpot asap apa semua itu saya sebenarnya di depan ya Pak. Ada Yang depan tadi kita parkir. nah itu ada orang yang suka alam juga ya bilang saya agak dihutanin lagi ya di depan itu sebenarnya semua kosong ini album nanti besok ada saya Nanti Siap. dibongkar Siap, sama Nah, dari mulai gundul. saya ini nggak Sampai siang aja di sini malam juga suka keliling malam karena lihat juga endemik satwa semua karena saya ingin hidup di sini bukan hidup di sini ingin ya keras hidup Sinergi lah. Sinergi. Tapi pernah gak meninggalkan ini terus melihat hutan yang lain? wah kasihan banget dia di luar ya Pernah, keadaannya. tapi parah pernah. pernah Sulawesi. Sulawesi parah Sulawesi, itu semua Medan lo udah mulai ini ya. Toraja terus dia Sulawesi dari Andrekan ke sananya kemarin Jawa saya semua kan waktu mau itu gunung mana-mana semua ya ini juga saya segini pakai adalah dana-dana dengan rekan-rekan di sini semua baru gini Jadi orang pergi ke gunung, tebang, buat sayuran itu yang salah. parah Nggak ada pengikat akarnya kan kalau sayuran. Sayuran udah berbunga diambil udah. Ambil udah. Iya. yang ingetin apa-apalah orang-orang tua dulu Nggak ada stok Saya penyimpanan berani. air di dalam perutnya. makanya saya berani bukannya sombong di sini karun-karun orang dulu di sini jalahat kamu mah di saya karena ini kan saya udah kecontohan bekas-bekasnya ada kan bukti kan bekas-bekasnya yang dulu kayu segimana ngeri pokoknya dulu saya diam di atas sana lihat ke bawah ini nih, ngeri. Terus itu di sana dari bawah ke sini nih punggungan ini kelihatan dulu macan kumbang 2 itu 12 tahun ke belakang nah, di atas ini Kelihatan. kelihatan dari bawah
Saking gunungnya cuman pinus 1-2 gitu. Sekarang udah mulai kembali hijau. Ya. Itu aja buka itu yang dari 2012, apalagi yang 94. Ada kan kemarin itu. Oh ya, ini semua nggak usah lihat dari saya lah. Sekarang dari atas juga kan kelihatan dari media. Tahun berapa ini Gunung Puntang dah kelihatan dekat Buper. Dekat Sunda Hejo kan kelihatan deh. Yang Aki pegang sampai ini jadi Ini berapa? dengan Sunda Hejo ini 50 hektar semuanya. 50 hektar. 50 hektar. Rencana saya ambil tengahnya dulu, ambil seperempatnya, jadi kopi cuman seperempatnya dari 50 hektar. Di 10 hektar lah. Jadi kalau 1 hektar itu cuman kopi seperempat, 3/4 buat konservasi. Kalau nggak gitu nggak bakalan punya kopi umur panjang dan apa. Contoh kemarin kan kelihatan 5 tahun di sini saya semua dimasukin kompos apa semua. Saya pergi ke Sulawesi, bayi nih kopi aduin, nih caranya, nih cara semuanya aduin potong kuping saya kalau kalah. Saya pulang benar jadi. Itu baru kemarin kalau ngomong di kopi baru 38%. Sekarang ini kopi ini juga baru naik lagi nih. Ini dari cherry sampai baru itunya nih. Ini saya bikin tadinya mau kelebihan mau kupas tengah kulitnya kan manis, ini udah cobain Boleh aja saya pegang? manis ya. Dimakan juga manis kayak ini nih. Ini saya baru pertama kali loh maksud. Ini kopi yang organik ya lumayan. Ini udah sekitar Boleh boleh, cobain, Ki? 70% udah bagus lagi ini. Oh ini udah kurang, manisnya udah masuk ke bin. Kalau kemarin, nah dari buah juga kelihatan ini kurang apa. Dari kehidupan tanahnya juga. Nah ini masih ada bau bentuk orang mah ya pahang kedik. Nah ya masih keambil. Ini kopi juara dunia. Ya yang ini. Cuman ini kalau sekarang yang ini masih disebut nomor 2, nomor 3 lah. Di dunia. Bukan ini kalau saya ini. Oh, kalau menurut Aki nih kayak gini gitu. Nyebutin kualitasnya. Kualitasnya. Ini Nomor yang 2, nomor 3. ya. Bosnya ada juga ini nih. Yang ini. Dari kelihatan kurang pupuk, kurang apanya semua yang hilang, dari kopi juga kelihatan. Aduh, saya maaf ya pakai sepatu. Nggak apa-apa. Ini kelihatan semua dari harum kopinya, dari apa semuanya. Ini yang sudah dicampur sama Ini nggak dicampur apa-apa. bukan pupuknya, Pupuknya pupuk ini hewani. kemarin pupuk kandang, Pupuk kandang, dan ya. bekas burung-burung semua bikin saya dari kompos juga, dari daun-daunan juga, dari nabati, kacang-kacangan juga semua. Tadi kasih sedikit itu dari pas waktu bunga. Ini yang hilang, banyak yang hilangnya. Dari biasanya wanginya macam-macam apa-apa, tawon nggak ada sekarang. Tawon? Saya juga bingung ya. Tawon nggak ada? Tawonnya. Kalau dulu waktu pertama 2015-14 banyak. Masih banyak ya, saya juga ditinggal setahun saya di sini. Ke Sulawesi Banyak itu. yang hilang ya. Banyak yang hilang, terus ada lagi kemarin ya namanya yang blok-blok sebelah sana penyuluhan, kita harus ada tawon, diambil semua yang dari sini, mati semua kadang-kadang kan, karena nggak mikirin sih, kita ternak tawon kok nggak ada pakannya. Cuman ngambil Ya, cuma ngambil aja dipindahin, katanya apa? Ini bukan tanah zaman dulu. Bisa di bawah gantungin di ini udah nggak bisa. Jadi di sini juga udah hampir kena, makanya itu di Semak Blukarin sebelah sini semua ditutup, polisi ke sini, ini kopi udah kena juga. Udah kelihatan ini fotosintesisnya terpaksa, ini siang malam. Harusnya ini jam segini kopi berembun. Daun itu harusnya, ini siang malam. Makanya kopi itu kecepatan ya kurang lah dari glukosa juga ini. Biasanya saya 6 hari itu 7 hari seperti kurma lah. Manisnya, enaknya gitu. Ini cuman ya udah ada peningkatan lah ini juga. Sekitar 70%. Sekarang kemarin-kemarin mau parah. Apalagi kalau petik yang merahnya itu. Ini mah udah agak kurang, ada keserat. Kalau besok bisa manis lagi semua. Kalau besok ini dikeluarinnya lagi. Gulanya lagi ditempel di sini karena saya bikin haskara kulit ini dikupas ini. Ini disebut haskara, ini dijemur lagi buat teh. Oh, ini buat teh. Buat teh. Ini lebih bagus dari khasiat haskara ini, dari kopi KPN-nya lebih gede ini. Oh gitu. Lebih gede. Makanya ini kalau dibikin minuman bisa menyampai alkohol berapa persen bisa. Pantesan sedikit itu. Nah ini kalau besok
sekarang kita tutup, apalagi 2 hari, besok bisa beralkohol. Iya, Baunya nanti apa? Sekarang baunya apa ini? kita bawa pulang aja. Yuk. Baunya sekarang apa? Besok gimana? Saya dari sini juga ketahuan gitu. Tanah bagus atau enggak gitu. Oke, menurut Aki ini berarti tanah di sini sudah bagus. Sudah lumayan bagus. Sudah lumayan. Sudah lumayan bagus. Ini masuk ke nomor 3 lah semua, karena cuman berapa persen yang enaknya yang bagus tuh. Untuk sampai ke nomor 1 yaitu Ya. si tawon Nah, itu. tawon, terus kompos yang bener isinya. Karena saya dari ya 15 tahun terus semua digeluti ini Oke. juga. Ini Sampai Aki ngerjain sendiri atau gimana? sendiri. Ini dari petik, dari kejemurnya Sendiri. sendiri kemarin Bibitnya ini. juga sendiri. Ini dari kebun semua, ini dari sini dibanding dikit ya kemarin ini kan ditinggal dulu 6 tahun. Kebun ini. Kok mau sih? Sendiri. Sampai orang kemarin nggak tahu, ini cuma ngobrol ya di hajatan, anak-anak yang pecinta alam semua. Oh, saya nanam di sana semua. Nanam di mana kamu? Emang nanam kan cuma nanam kayak tiang listrik. Judul. Kita Tanaman pergi 1000 pohon. Nah. kemana? Saya lihat dataan pemerintahan Jawa Barat berapa juta pohon, mana buktinya? Hmm. Lebih baik menanam satu tapi jadi daripada berjuta-juta. Saya sebenarnya kayak gitu, saya mah Nggak ada. berapa Nah, persen? ini kalau gini Aki pasarnya kemana? Datang juga ke sini ada orang Orang yang nggak ada pasar juga, nggak dijual juga, buat di sini juga nggak cukup buat nanti ini juga. Ya makanya saya dari dulu yang penting ini benih kopi ini nggak hilang. Ini bibit harus benar-benar suhu tepat 25 udara bersih. Makanya dari batas tadi itu ya alhamdulillah dengan Pak Tony dengan Pak Ai ini dari sini ke sana ya jarang orang masuk. Jadi yang masuknya setahun cuma 3 kali pasca panen, bersih-bersih dan bersih-bersih lah ini paling yang kontrol dikit-dikit itu. Karena terlalu banyak orang juga nggak bisa kena kopi. Oh gitu. Bisa hilang, saya yang ribet yang ngejemur, ngilangin seperti ini ada bau yang nggak enak kan, dibawa dulu ke sini ngejemur, ini dibuang dulu yang bau nggak enak. Gitu. Banyak lah itunya cara itu. Karena kopi itu hidup. Ya. Oh, Biarpun udah disangrai, udah dipasak, kopi masih hidup. Iya. Ada. Sepatu Nah, bau. kayak di Oh, iya, penjemuran bener. kopi nggak Ya, boleh. hisap, kan. Ada saya di jemuran kopi, kalau kopi udah gini-gini semua, nah apalagi yang ini nggak sembarang masuk orang. Oh iya bener. Iya. Karena dia menyerap. Kalau saya kan kadang berpikir logika ya. Ya. Bau di mana kasih kopi, Ya, serap deh. ya. Iya, Kopi bener, hidup bener, bener. biarpun udah dipasak. Iya. Manfaat kopi wah bener juara bener-bener, apalagi organik. Nah disebut organik, saya kan bukan gitu nyoba-nyoba semua, pingin tahu semua kan. Nah sekarang berani saya ke petani mana-mana saya ngomong kimia jahat. Pokoknya jahat, susah ngebetulinnya. Banyak bukti-buktinya. Karena udah ngalamin sendiri. Ya ngalamin sendiri kemarin waktu ke Jawa kemana saya lihat semua udah hancur semua. Ya, itu sih masih bingung dari tadi. Aki tuh belajarnya dari mana? Ya dari alam juga, dari sini diperhatiin. Otodidak. Saya- Jadi nggak dari- cuma refreshing Akiku di sini. Dia di sini tuh memang pengen tenang, Ya. belajarnya pun fokus gitu. Itu di depan kalau ngambil uang nanyain mau berapa, dibikin apa, kolam ada, bikin pemancingan enggak. Ya kalau Aki Gitu mau ya. komersil Mau gitu komersil, kan. enggak. Karena dampak-dampaknya kan udah kelihatan. Dulu dengan Klasipin kita berembuk, kita bareng pas apa dengan petani gini-gini nggak bakalan bisa. Oke, gini Kita bikin dulu sendiri gitu. pertanyaan nih gini. Misalnya deket sini ada orang yang mau ngebangun wahana, Wahana objek apa? wisata gitu lah ya. Oh nggak bisa, kalau ngikutin dengan petani kopi silahkan, karena petani kopi ada waktu-waktunya ramai orang. Pasca panen yaitu silahkan, mau hiburan apa-apa juga dalam 1 tahun 1 bulan silahkan. Ya pasca panen ya di bulan ini, kalau nanti bulan Oktober pas mau hujan, bulan 10 kita hajatan pasca panen. Nah, itu nggak apa-apa Ngopinya tuh. Orang-orang nggak apa-apa tuh. nggak apa-apa itu selama waktu dalam 1 bulan Oktober, karena orang banyak butuh juga. Cuman saya lagi nyiapin dulu ini tempat-tempatnya juga dulu, karena kita kan nggak sama orang yang suka ngerokok apa soalnya tempatnya ada di Ya, sekarang gini aja, kita jalan lihat Kaliandra waktu ini lagi tidur itu. tidur dia. Iya, iya. Besok pagi kayak daun Bukan. petai aja gitu. Kalau Ya di berarti sini kan ini
kita sesama makhluk lah ya, anggap kita sesama makhluk ya, kita harus menghargai dong waktu istirahat mereka waktu gitu. istirahat. Makanya petani kopi di sini bangun itu jam 4 subuh, beres-beres atau apalah semua aktivitas, masak apa-apa jam 6 kan ke kebun. Giliran binatang malam turun ada waktunya. Nah, nanti kita bisa bebas malam ada apa-apa juga petani suka terang, ya nanti terang bulan. Seminggu lagi terang bulan. Nah, kalau boleh gelap bulan kita- gini- bulan gelap. Gelap. Jadi satwa pada keluar. Waktunya mereka, jatah Waktunya mereka, yang makan. ada juga. Oh, Kalau jatah gitu. mereka diganggu ya tunggu juga. Makanya saya ada pembalasannya tamu gitu, kopi ya. juga. Oh, bulan sekarang bulan apa? Ada saya pingin pasca panen, oh nggak bisa. Paling sekarang beres-beres, mantau satwa, air, jalur air dan beres-beres yang rumput terlalu tinggi atau nggak ganggu, atau tekan kopi pruning kopi di bulan ini. Paling tamu itu. Di sini masih kuat lah 3 minggu nggak mandi. Kalau di bawah wah nggak parah. Jadi kalau mau mengolah rasa segala macam ya di gunung kan, orang-orang tua dulu kalau mau bertapa tuh di gunung. Karena kita terbiasa dengan udara bersih, makanan bersih, nggak ada apa-apa. Pas Iya. begitu turun ada yang kotor kerasa ke badan. Nyobain air kemarin di bawah, minum air mentah 15 tahun ke belakang hampir seperti di sini sekarang di tempat saya di bawah itu udah nggak enak, udah ngerasain. Apalagi kopi kan saya ngerasain semua. Kopi lebih sensitif perut. Makanan kita ada kimia atau makanan yang enak terasa. Itu saya Indomie nggak makan, makan siapa itu nggak, udah lama sih Indomie dibiarin mimi semua. Orang-orang yang bawa Yang datang bawa. bawa ke sini, Aki makan. Karena udah kerasa di perut juga. Aki makannya apa kalau sih? Apa ya, nasi atau yang kerasa Apa? itulah paling. Dander. Oh, singkong Itu Itu dander. juga telur suka makan, cuman nggak terlalu itu. Gitu. Jadi kerasa ke perut. Kalau Sensitif benar-benar di karena kopi badan kita bersih. Nah ini burung juga bukannya nggak ada. Dulu mah kan gundul-gundul kosong kelihatan, sekarang mah udah rimbun. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Padahal mah ada. Tapi ada. Ada. Bisa begitu ya. Belajar dari alam. Kemarin mah di bawah saya ngolah sampai tonan. Nah, dengan yang orang Ton? beli sekarang sampai tonnya yang di bawah. Ton. Ya orang-orang yang pesen kopi sekarang, saya periksian kopi juga belian ke petani. Aduh, bukannya nggak mau, dari ngejemur ribet, terus apalagi paritas kan beda paritas. Kalau saya 1 paritas, yang petani-petani banyakannya beda paritas sampai 4-5 paritas. Dari ngejemur juga itu ribet juga menyatukannya. Gitu. Jadi menyamakan kadar air juga. Malah pesan-pesan kopi nggak, bukannya nggak terima ya, kopinya bukannya ke petani kurang bagus lah. Saya nandain 50 hektar itu dengan petani masyarakat di sini, terus dengan anak-anak Sutejo seperti Pak Haji. Saya dibagi, yang pertama ngurus di sini saya, dari buka lahannya, pertama mau nanam sampai panen pertama. Nah itu pasti ada babi hutan. Biasa. Itu nanti pagi lihat di atas ini sampai sini bekasnya ada. Bekas kemarin. Masih Mong. Pak Yadi. Oh, ya tahanat.